Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kurtubi dari Bang Tubi Channel. Belum lama ini telah digelar acara reuni 212 di Silang Monas, Jakarta. Acara reuni 212 yang dilakukan oleh FPI berjalan dengan sukses dan juga dihadiri beberapa tokoh nasional dan juga aktivis nasional. Namun, ada yang menarik dalam acara reuni 212 ini, terutama orasi dari seorang yang bernama Refly Harun. Refly Harun dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan juga sekarang lebih kepada seorang YouTuber. Yang menarik disampaikan oleh Refly Harun dalam acara reuni 212 adalah memakjulkan Gibran Rakabuming Raka yang menurut Refly Harun telah melanggar konstitusi. Tentu saja orasi dari seorang Refly Harun ini banyak menuai tanggapan yang beragam tentunya dari berbagai kalangan masyarakat. Saya sendiri menyikapi bahwa tidak tepat rasanya Refly Harun menyampaikan orasi di acara reuni 212 yang memang lebih fokus kepada urusan membantu dan memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Tiba-tiba Refly Harun yang memang juga pasti diundang karena memang disebut namanya untuk memberikan orasi, dan itulah digunakan oleh seorang Refly Harun untuk melakukan orasi dengan menyampaikan sebuah narasi pemakjulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sah-sah saja sebenarnya seorang Refly Harun menyampaikan narasi pemakjulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Namun, sekelas Refly Harun yang katanya sebagai pakar hukum tata negara mestinya paham bahwa bagaimana mekanisme pemakjulan seorang Wakil Presiden Republik Indonesia ini. Karena jabatan presiden dan juga jabatan wakil presiden adalah jabatan politik, tentu saja upaya-upaya pemakjulan yang ingin dilakukan oleh Refly Harun dan kawan-kawannya tentunya itu harus melalui mekanisme dan prosedur yang benar. Kita juga tahu upaya-upaya atau narasi-narasi pemakjulan terhadap Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan oleh Refly Harun dan juga kelompok purnawirawan tentara dan juga kelompok-kelompok dari Roy Suryo CS tentu saja tidak asing lagi. Namun, upaya pemakjulan itu sendiri memang harus dibuktikan kesalahan dari seorang Gibran Rakabuming Raka, bahwa memang ada catatan besar terhadap Gibran Rakabuming Raka terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70. Namun, putusan itu sudah terjadi dan proses pemilu pada tahun 2024 juga tetap berjalan. Dan akhirnya Gibran Rakabuming Raka mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024 memenangkan eskalasi pertarungan pemilihan presiden pada tahun 2024. Namun demikian, langkah menurut saya yang dilakukan oleh seorang Refly Harun adalah upaya memanfaatkan situasi di acara reuni 212 ini. Ada semacam kesempatan bagi Refly Harun dalam tablik besar seperti reuni 212 untuk menyampaikan, menarasikan apa yang menjadi pandangan dari seorang Refly Harun. Refly Harun seorang YouTuber yang memang memiliki follower jutaan di dunia maya atau di dunia media sosial. Namun di dunia nyata belum tentu juga apakah Refly Harun memiliki basis massa yang kuat, memiliki basis massa yang real dalam dunia nyata, dan tentu saja itu perlu diuji dan patut untuk dipertanyakan.
Oleh karena itu, saya melihat ada kesan bahwa Refli Harun menunggangi atau aji mumpung menggunakan arena reuni 212 untuk menarasikan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Masyarakat Indonesia sekarang tentu saja cukup cerdas. Tidak bisa begitu saja percaya, tidak bisa begitu saja mengikuti apa yang selama ini dinarasikan. Ada mekanisme, ada prosedural secara konstitusional untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Harus dibuktikan dulu kesalahan seorang Gibran Rakabuming Raka tersebut sebagai langkah untuk menuju upaya pemakzulan. Tidak bisa juga kita yang sepakat sebagai negara hukum justru memaksakan kehendak, memaksakan keinginan kita tanpa ada prosedur yang diikuti. Maka dari itu, kalau memang ingin memakzulkan seorang Gibran Rakabuming Raka, tentu saja harus dibuktikan dulu kesalahan Gibran Rakabuming Raka tersebut di pengadilan. Nah, sekarang ini kan sudah berjalan terkait dengan keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka oleh Subhan Palar. Kita tunggu saja hasil sidang seperti apa nantinya. Jadi, narasi-narasi pemakzulan Gibran Rakabuming Raka itu menurut saya tidak relevan karena harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan seorang Gibran Rakabuming Raka itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia tentunya juga dan sepakat sebagai Indonesia sebagai negara hukum, kita harus mentaati dan mengikuti prosedur hukum yang ada. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau memang ada bukti dan terbukti secara hukum Gibran telah melanggar hukum, maka secara konstitusional Gibran juga bisa dimakzulkan melalui proses mekanisme di DPR RI yang kemudian diajukan kepada MPR RI. Namun selama ini kita lihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Refli Harun dan juga rekan-rekan lainnya dan juga oleh forum purnawirawan prajurit untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka itu sah-sah saja. Mereka juga sudah berkirim surat kepada DPR RI, namun sampai saat ini tidak ada respon dan tidak ada tanggapan dari anggota DPR MPR RI itu sendiri. Saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Pak Surya Paloh dalam salah satu media sosial bahwa tidak serta-merta begitu saja Gibran dimakzulkan. Harus ada alasan yang kuat, harus ada alasan yang fundamental tentunya, baik secara hukum maupun secara politik yang meluas untuk memakzulkan seorang Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena Gibran Rakabuming Raka juga dipilih oleh masyarakat Indonesia bersama dengan presidennya yaitu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 dan memenangkan eskalasi pertarungan politik pemilihan presiden pada tahun 2024. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Maka dari itu, menurut saya, kalau memang ingin atau tidak suka terhadap Gibran Rakabuming Raka, yaitu sah-sah saja bagi seorang Refli Harun dan kawan-kawan. Saya bukan pendukung Gibran Rakabuming Raka, saya juga bukan pendukungnya Jokowi, namun saya bicara pada tataran di mana secara logis bahwa pemakzulan itu bisa dilakukan apabila memang ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang berat. Dan itu kan sudah diatur dalam konstitusi kita. Tidak bisa kita memaksakan seseorang untuk mundur dari jabatannya tanpa dibuktikan terlebih dahulu apa kesalahan dari orang yang bersangkutan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.